Aloha guys, kembali lagi dengan Ombar. Macenisa lagi tidak sama-sama dengan kita di sini. Mace dia lagi kerja, jadi ini saya dalam perjalanan untuk jemput Mace dia. Oke. Nah, kesempatan ini saya mau review sedikit dari pengalaman saya menggunakan intercom Soi S3 Plus, tentang kelebihan dan kekurangan yang saya temui selama menggunakan ini intercom Soi S3 Plus ini. Oke, pantengin terus channel saya. Target saya sampai akhir tahun nanti, di ujung 2023 ini sudah tercapai 500 subscriber. Semoga tercapai 500 subscriber. Amin, 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 amin. Oke guys, pantengin terus, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dan kekurangannya. Oke, intro dulu, intro. Kamera di mana? Sini. Oke. Hai guys, kembali lagi bersama Ombar dan Nisa. Yeehaw! Oke, kita bahas dari kelebihan dulu. Kelebihan selama saya menggunakan intercom Soi S3 Plus. Oke, kelebihan yang pertama itu seperti di review-review pada umum yang dibuat channel-channel motovlog yang terkenal. Intercom ini hasil rekaman videonya sudah termasuk dengan suara kita yang merekam. Ada beberapa intercom yang beberapa merek yang tidak merekam dengan suara, jadi kita harus beli mic Bluetooth atau mic wireless tersendiri di luar unit intercomnya. Nah itu menurut saya kurang user friendly. Nah untuk ini rekamannya sudah termasuk suara, jadi kita bisa dengar suara yang saya yang lagi rekam bicara, atau sering dengar suara teman kita yang bicara di intercom yang lain. Selama ini saya pakai dengan Macenisa juga punya suara terdengar. Kalau Macenisa yang rekam dengan intercomnya, suara saya juga terdengar di situ. Dan di beberapa kasus saya ketemu lagu yang lagi diputar di intercom ini dari handphone saya, dikoneksikan dengan Bluetooth ke intercom, itu terdengar walaupun sayup-sayup juga. Sambil merekam, sambil saya bicara, lagunya juga terdengar. Oke, itu kelebihan yang pertama. Oke, kelebihan yang kedua menurut saya, menurut spesifikasinya juga. Ini hasil rekaman intercom ini sudah 2K, 2K. Artinya hasil rekamannya sudah sangat mumpuni. Kualitasnya 1080 bisa 60 frame per second, 60 bisa kita pilih di settingan 30 frame per second, bisa pilih HD atau 1080, settingannya bisa seperti begitu. Kualitasnya sangat-sangat mumpuni untuk merekam aktivitas motor, kegiatan motor kita, atau ya pokoknya untuk merekam aktivitas motor lah. Oke, itu kelebihan yang kedua. Untuk yang ketiga, kelebihan ketiga adalah bisa kita ngatur durasi rekaman. Secara standar ketika kita pertama kali unboxing intercom ini, secara standar hasil rekamannya itu setiap 5 menit. Setiap 5 menit kamera ini dia merekam secara otomatis. Ketika kita push button record, kamera ini merekam sampai dengan kita push lagi untuk off. Jadi misalnya kalau kita rekam sepanjang kurang lebih 1 jam lah contohnya ya, itu rekaman footage-nya akan dibagi per 5 menit.
Nah, bisa maksimal di 10 menit. Di settingan lewat aplikasinya bisa dibagi per 10 menit dia merekam, habis itu terhenti otomatis, merekam lagi otomatis, lanjut merekam otomatis. Tapi saya ketemu itu terlalu panjang, jadi saya setting per 3 menit, bisa 1 menit, bisa disetting paling minim itu ada 1 menit. Di settingan standar saya itu adalah 3 menit. Oke, itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, user friendly. Nah, ini user friendly-nya, kemudahan untuk mengoperasikannya itu mantap. Kalau kita sudah paham, ya rata-rata kalau kita sudah paham device kita, pasti kita mudah untuk menggunakannya. Maksudnya user friendly ini ketika kita pertama kali pakai, saya pengalaman ketika baru pertama kali pakai itu langsung wis enak gitu, mantap gitu. Kita mau merekam atau mau mengaktifkan music sharing, mengaktifkan wifi, koneksi wifi-nya, itu enak gitu. Kita on off, kemudian pokoknya untuk mengoperasikannya tuh mantap, tidak kendala untuk device ini, tidak ada kendalanya. Nanti ada kendalanya, nanti kita bahas di sesi kekurangannya. Nah, kelebihan yang kelima, yang terakhir, saya bagi menjadi 5 saja, jangan banyak-banyak, makasih. Barang ini tersponsor sponsor, cari sponsor 50. Lampu merah. Kita stop. Oke, kelebihan yang kelima itu adalah bisa music sharing. Jadi saya dan Majenisa sama-sama pakai merek yang sama, Sony S3 Plus. Itu bisa music sharing. Jadi cuman butuh satu device yang connect ke handphone untuk putar musik, kemudian kita pilih menu music sharingnya, udah 2 device saya dengan Majenisa bisa dengar musik yang sama. Tapi ada kekurangannya. Oke, kita langsung masuk di kekurangannya biar kita langsung bahas. Nah, kekurangan yang pertama dari intercom ini adalah di music sharing tadi yang saya baru bahas. Di kelebihan yang kelima itu, di music sharing ini ketika kita lagi di mode music sharing itu intercomnya off. Nah, ini tidak enak ini. Jadi kita putar lagu, tapi ketika kita mau bicara kita harus matikan lagunya dulu, baru intercomnya nyala lagi, baru kita bisa cerita. Nah, ini kan tidak enak begitu menurut saya. Dengan Majenisa ini kurang nyaman. Harusnya tuh bisa sambil putar lagu, kita juga bisa sambil bicara. Tapi ya mungkin nanti di produk berikutnya Sony bisa tingkatkan itu lagi. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua dari user friendly tadi untuk mengoperasikan alat. Nah, untuk mengoperasikan satu device itu mudah, saya bilang tadi user friendly, tapi ada tapinya. Kekurangannya itu adalah di mengkoneksikan sesama Sony. Ini agak sedikit ribet dan koneksinya tidak otomatis. Saya ketemu ini tidak otomatis gitu. Tidak ketika kita sudah koneksi, terus nanti ketika kita on dari posisi off, kemudian kita sama-sama on 2 device yang sama merek, ini harus perlu disetel kurang lebih 2-3 kali pintis tombol gitu baru connect. Nah, ini agak sedikit merepotkan. Beda dengan koneksi bluetoothnya ke handphone. Kalau koneksi bluetoothnya ke handphone, ketika kita on intercomnya otomatis dia terkonek dengan handphone, tapi tidak otomatis dengan intercom Sony yang sama. Jadi harus ada 2-3 kali 4 kali tombol ditekan lagi baru bisa connect. Nah, itu kekurangan yang kedua.
Nah, kekurangan ketiga yang saya dapati adalah di hasil rekamannya. Walaupun tadi saya bilang rekamannya sangat mumpuni untuk intercom, tapi tidak sebagus kalau kita menggunakan kamera action yang merek terkenal itu. Ya whatever lah, sebut merek saya di sini, GoPro atau G Osmo. Tidak sebagus itu. Tidak sebagus kamera action yang bagus gitu. Atau tidak sebagus intercom yang harganya jutaan, Sena yang terbaru itu. Tidak sebagus itu rekamannya. Rekamannya sangat mumpuni, sangat pas untuk kita, tapi di beberapa kondisi saya ketemu hasilnya itu harsh. Apa itu harsh ya? Harsh itu over cahaya gitu. Apalagi di momen kalau misalnya sunset, langitnya lagi, mataharinya menghadap ke arah kita gitu, itu harsh sekali ya. Jadinya hasilnya harsh. Kemudian tidak gradasi warnanya ketika ketemu yang suasana yang di bawah pohon, terus kita jalan di bawah pohon, tapi langit di depan sana itu warna biru. Nah, itu langitnya nanti flat saja, putih saja begitu, karena kameranya secara otomatis dia pasti ambil kontras yang ada di depan. Beda dengan GoPro dan G Osmo. Kalau kamera action itu kita bisa dapat kontras di depan sini di pandangan kita, tapi juga langitnya kita bisa dapat biru gitu, warna langitnya bisa. Nah, ini tidak, jadi pas-pas saja rekamannya, tapi tidak sebagus ini, tidak sebagus kamera action yang mahal itu. Kekurangan yang berikutnya atau kekurangan keempat saya ketemu itu adalah kadang ada footage yang hilang. Nah, ini saya tidak mengerti, apakah karena guncangan. Ada beberapa teman yang kasih tahu kalau kita motor lagi dalam keadaan terguncang, helm juga guncang-guncang begitu, dia tidak merekam gitu. Entahlah, ada beberapa footage yang hilang. Jadi sepanjang durasi saya merekam, misalnya saya merekam setengah jam non-stop, harusnya setiap footage yang ada di dalam memory cardnya itu connect gitu ya. Ada footage selama setengah jam, dia potong menjadi 3 menit, itu semua connect gitu. Tapi saya ketemu tuh ada yang hilang, ada 3 menit satu footage yang hilang, atau 2-3 footage yang hilang gitu. Nah, ini agak sedikit aneh menurut saya. Padahal ini kamera dia rekam otomatis. Kenapa dia bisa jump, bisa lompat rekamannya ya? Aneh kan? Nah, itu kekurangan yang paling menyolok sih menurut saya. Nah, ini agak sedikit merugikan. Kalau cuman merekam seperti begini saya bisa ngulang, tapi kalau merekam momen touring, nah banyak momen touring yang hilang. Ini kekurangan paling besar menurut saya di kamera ini. Oke, kekurangan yang terakhir ada di device-nya, bukan di ininya. Lensanya bagian depan itu kita harus rajin-rajin dibersihkan, karena dia tidak punya anti-fog, tidak seperti lensa-lensa kamera yang profesional yang bisa tahan debu, dia berkabut, dia cepat berkabut. Apalagi kalau kita ketemu suasana, misalnya pakai terus nih sepanjang sehari, kita pakai buka penutup lensanya, kita pakai merekam atau tidak merekam, udah rekaman yang di ujung-ujung hari itu pasti sudah rusak, dia fog, dia kabur gitu. Nah, akhirnya setiap saat saya harus mengingatkan diri sendiri untuk harus selalu bersihkan ujung lensanya biar rekamannya tetap tajam gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeehaw!